Ketika kita memiliki kelompok atau kita berada dalam sebuah kelompok, kita akan menjadi lebih aman. Karena, saudara tahu, binatang buas itu akan mencoba menerkam. Ketika binatang itu sendirian, mangsanya sendirian pasti mudah diterkam. Jadi ketika kita punya teman-teman yang saling menopang dan menguatkan kita semua, maka serangan itu tidak akan mudah menghancurkan kita. Serangan apa? Pikiran negatif, pengalaman yang buruk, atau mungkin keputusan yang salah yang pernah kita buat, lalu kita bingung kita harus mengobatinya, membetulkannya seperti apa. Ketika kita punya teman-teman yang saling menguatkan, maka mereka akan dapat menopang, sehingga kita jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab mereka adalah yang dibawa oleh Tuhan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya melalui grup prayer ini kita ada bersama-sama, ya, sehingga kita saling bergandengan tangan, ya. Jadi pada saat Anda menyaksikan video ini, saudara akan melihat bagaimana imparasi firman Tuhan ini akan terus membangun penggembalaan, sehingga kita terus memiliki satu fungsi yang kuat dalam tubuh Kristus. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang worship not worry. Seperti yang tertulis di dalam sebuah ayat yang di mana Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara lihat, fokus kita ini kepada apa? Ketika kita fokus kepada masalah, maka kita akan meninggikan masalah itu. Masalah ketika ditinggikan, hasilnya kita akan khawatir. Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan meninggikan Tuhan. Maka hasilnya adalah worship Tuhan. Saudara lihat, pada hari ini saya ingin mengajak semuanya untuk fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak lagi khawatir, melainkan kita memiliki jaminan pasti bahwa Tuhan Yesus Kristus yang mengendalikan hidup kita dengan sempurna. Poin pertama adalah sadarilah bahwa Yesus memelihara kita. Tidak usah khawatir kita. Kenapa? Sebab Yesus memelihara kita. Kenapa? Begini. Dia yang memiliki kita, dia akan bertanggung jawab seutuhnya dalam pemeliharaan atas kita. Saya punya anjing. Dan anjing itu anak-anak saya menyukainya. Pudel jenisnya. Saudara lihat, pudel-pudel itu adalah kepunyaan kami. Bisa dikatakan saya. Maka seutuhnya mereka itu adalah tanggung jawabnya saya. Bagaimana mereka makan, bagaimana mereka kalau bulunya kusut atau mungkin ada sakit kulitnya atau mungkin pencernaan dan segala macam, mereka tidak usah pusing. Mereka hanya di dalam lingkungan yang dimana ada saya yang bertanggung jawab. Maka saya memiliki tanggung jawab seutuhnya untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Jadi mereka tidak usah khawatir, dah besok mau makan apa deh, dog foodnya seperti apa. Tidak usah khawatir, saya yang menyediakan, saya yang mencukupi kebutuhan mereka, saya yang keluar duit, karena saya yang punya mereka. Mereka adalah miliknya saya. Saudara tahu, dari situ sebuah gambaran yang sangat jelas bagaimana kita ini kepunyaannya Tuhan. Saudara adalah kepunyaannya Tuhan. Maka dari itu Tuhan itu bertanggung jawab seutuhnya dalam kehidupan Anda dan saya. Apapun yang Anda butuhkan dalam bidang makan, mungkin hari ini mau makan apa, besok mau makan apa, Tuhan yang sediakan. Mungkin kita sakit, yang bawa dokter siapa? Lah kalau anjing yang sakit, saya yang bawa dokter. Masukkan mobil, saya panggilkan kiper saya, terus saya pastikan di mobil tidak terlalu panas, AC dinyalakan, saya yang bertanggung jawab membawa. Kalau saudara sakit, pertanyaannya begini, siapa yang punya saudara? Yang punya saudara Yesus Kristus. Maka Tuhan yang bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat kita. Di sini kita mesti tahu, sadar bahwa hidup kita itu tidak sendirian. Hidup kita itu ada Yesus yang sangat memelihara dengan sempurna. Oleh sebab itu sadarilah bahwa Yesus menyediakan, Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan. Bahkan dia memberikan perlindungan yang sempurna dalam kehidupan kita.
Mari, jangan khawatir. Karena kita melihat Yesus Kristus memelihara kita dengan sempurna. Coba sharingkan saudara dengan kelompok ini. Setelah ini kita akan saling berdiskusi. Saya ingin mendorong saudara untuk menceritakan pemeliharaan apa yang tepat pada waktunya saudara alami dalam Yesus. Waktu itu saudara sangat bingung. Lalu tiba-tiba hampir waktunya bayar, hampir waktunya ditentukan. Tiba-tiba pertolongan Tuhan datang. Silakan sharingkan. Saya yakin saudara pasti mengalami peristiwa supranatural seperti itu. Dan saya percaya di situ tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita dengan sempurna. Yang kedua adalah mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, dalam segala keadaan mengucap syukurlah, karena ini adalah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara lihat, mengucap syukur. Saya menemukan orang yang mengucap syukur adalah orang yang menempatkan dirinya, menempatkan posisinya di dalam Kristus Yesus dan di dalam anugerahnya. Kenapa? Karena mengucap syukur itu bukan keadaan. Mengucap syukur itu adalah sebuah keputusan. Meskipun keadaan masih belum terjadi seperti yang kita harapkan, namun kita memilih untuk mengucap syukur. Saya sangat sepakat sekali dengan satu impartasi yang berkata bahwa selalu ada cara di mana kita dapat mengucap syukur. Saya sepakat sekali dengan impartasi firman yang berkata, selalu ada cara, selalu ada kesempatan di dalam keadaan itu untuk kita bisa mengucap syukur. Ada, carilah alasan ketika saudara mengalami suatu kondisi dan keadaan. Carilah alasan kenapa saudara bisa mengucap syukur. Dan pasti ada. Seperti contoh saat ini, Anda pasti bisa mengucap syukur karena kita punya rumah. Tidak punya rumah, saudara masih tetap bisa mengucap syukur karena kita masih bisa bernafas. Masih ada kesempatan kita bisa melihat anak, kita bisa melihat, selalu ada yang bisa kita syukuri. Ini penting sekali saudara. Orang yang khawatir atau worry adalah orang yang tidak pernah bisa mengucap syukur. Tapi orang yang worship atau dia yang meninggikan Tuhan adalah orang yang selalu bisa melihat dalam segala keadaan dia bisa mengucap syukur. Nah di sini saya ingin mengajak saudara, seperti firman Tuhan berkata, selalu mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Karena Tuhan, ini penting, bukan karena apa yang sedang terjadi, bukan, tapi karena Tuhan sudah berkarya di atas kayu salib buat kita semua, yaitu kesembuhan, pemulihan, bahkan keselamatan. Kita bisa mengucap syukur. Oke, sekarang sharingkan ucapan syukur yang ingin saudara sampaikan untuk menguatkan satu yang lain. Saya percaya satu hal begini saudara, bahwa kelompok doa ini sangat penting sekali. Kita kalau tidak punya teman yang saling menguatkan, mau dikuatkan oleh siapa? Menguatkan diri sendiri pun pasti akan berat. Tapi kalau kita punya teman, Anda dengarkan kesaksian dari teman saudara, maka saudara akan bisa dikuatkan, apalagi Roh Kudus bisa berbicara melalui teman-teman yang di dalam Yesus Kristus. Baik, silakan sharingkan dan ceritakan pengalaman pribadi saudara, dan setelah itu saya mendorong untuk saling mendoakan. Ya. Doakan dari hati, tidak usah panjang-panjang, tapi dari hati saja, singkat padat jelas, tapi goalnya adalah kita bertumbuh bersama-sama. Saya sudah selesai, tapi Roh Kudus belum selesai. Dia akan menuntun saudara semua, dan para leader di sini akan memandu saudara semua. Saya percaya dalam pertumbuhan ini tidak bisa kita sendirian, tapi kita butuh rekan-rekan, sehingga kita sampai garis akhir, sampai destiny kita, tidak ada yang ketinggalan. Semuanya menerima apapun yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yeshua HaMashiach, bless you.